Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi untuk menempuh jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang asbab atau sejarah tentang diturunkannya Ramadan. Puasa Ramadan sendiri dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yathrib yang sekarang disebut dengan Madinah Munawwarah. Yathrib sendiri adalah salah satu anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang keenam, ada yang bilang yang kedelapan, di mana anak Nabi Nuh tersebut selamat dari air bah yang pada saat itu ditimpakan kepada umat Nabi Nuh yang tidak taat kepada Allah. Singkat cerita, ketika Nabi Nuh alaihissalam dengan anak-anak dan para binatang yang selamat sampai ke daratan, mereka berpencar dan membentuk komunitas-komunitas atau golongan-golongan, karena pada hakikatnya manusia itu menyukai komunitas, sering berkumpul. Ada yang disebut dengan yang namanya suku atau kabilah. Nah, pada saat itu suku tersebut mendiami kota yang sekarang yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah atau Yathrib, di mana banyak ujian yang diberikan ketika Allah memerintahkan hijrah ke kota Yathrib. Nabi Muhammad SAW mendapat salah satu ujian terbesar. Kenapa? Karena Yathrib tersebut kota yang dulu itu adalah kota yang kotor, tidak berkeadaban, sering berselisih atau berantem. Akan tetapi ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menuntaskan itu semua dalam waktu 5 tahun, alhamdulillah. Yang tadinya tidak berkeadaban, ketika masa Rasulullah berkeadaban. Yang ketika pada saat itu banyak yang berantem, akhirnya tidak. Bahkan banyak orang yang menanyakan, orang yang paling baik di manakah orang itu? Kota Madinah Al-Munawwarah. Yang paling baik orangnya Madinah Munawwarah. Kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan yang namanya sholat, karena sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW sudah diperintahkan sholat 5 waktu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW sudah diperintahkan sholat 5 waktu, di mana sholatnya ini pahalanya sama seperti 50 waktu. Akan tetapi pada saat itu kiblat tempat sholat Nabi Muhammad SAW itu yaitu di kota Palestina, Masjidil Aqsa.
banyak orang-orang yang Yahudi mengolok-olok karena mereka beranggapan bahwasanya orang Islam itu hanya copy paste saja. Sholatnya hanya mengikuti umat Yahudi. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, sampai-sampai dikabulkan 1 tahun. Bukan berarti setiap doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Bahkan doa itu kadang-kadang dikumpulkan sebagai bentuk rasa perhatian Allah kepada umatnya ketika kita sedang berdoa. Makanya jangan sekali-kali kita berputus asa dalam doa. Kemudian dikabulkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144, di mana perintah memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu puasa Asyura, di mana banyak orang-orang Yahudi yang mengolok-olok kembali. Nabi Muhammad SAW hanya mengikuti saja, dan akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa Ramadan, tepatnya tanggal di bulan Sya'ban 2 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di mana bulan Ramadan ini atau diturunkan ayat ini merupakan salah satu puasa yang istimewa karena banyak keistimewaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada 10 hari pertama di mana rahmat kasih sayang Allah, setiap doa-doa dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, magfirah, pengampunan, semua dosa-dosa dihapus oleh Allah. Dan yang ketiga adalah dijauhkan dari siksa api neraka. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di bulan suci Ramadan ada nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada malam 1000 bulan, malam yang begitu beda, yang begitu mulia di mata Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita akan mendapat kemuliaan-kemuliaan dan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinil batila batila warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna